2 menit. Ya, 2 menit. kurang 2 menit. Dua menit lagi. Enggak Pak, aturan Pak, bantalnya di kursi. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, sahabat sadar Allah dimanapun berada, seperti biasanya pada malam Jumat pukul 9 kita adakan live streaming. Maaf, saya lepas dulu ya. Sebagai ajang silaturahim kita yang ada di Padepokan dengan seluruh jamaah zikir nafas sadar Allah di manapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada malam hari ini kita kehadiran rombongan jamaah dari Gresik di bawah koordinator Bapak Kamai Simatupang selaku Gubernur DNSA Gresik. Beliau luar biasa sekali, jadi semangatnya untuk mengkoordinir teman-teman di Gresik khususnya dan Jawa Timur pada umumnya, sehingga Padepokan DNSA Gresik sampai sekarang perkembangannya luar biasa dan banyak jamaah-jamaah yang melalui Gresik ini mulai mengenal sadar Allah. Hadir pula grup Rewo-Rewo di bawah pimpinan Bapak Purwadi yang jos gandos ya. Beliau luar biasa ya, tegas walaupun beliau sudah usianya lebih dari saya, tetapi semangatnya luar biasa sehingga grup Rewo-Rewo ini bisa terus eksis, bisa kompak dalam menjalankan aktivitas hidup dan selalu rukun dalam ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Bapak dan sahabat sadar Allah di sekitar Padepokan juga malam hari ini banyak yang hadir, di mana memang Padepokan ini untuk siapa saja
baik untuk yang dekat maupun untuk yang jauh, yang terjangkau maupun tidak terjangkau. Sebelumnya juga saya ucapkan, saya sapa sebentar jamaah DNSA, sahabat sadar Allah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini perkembangannya juga sudah luar biasa. Di Jawa Barat dan Jakarta itu sudah intens ya, begitu intens, banyak dari teman-teman yang mengembangkan zikir nafas sadar Allah ini ke berbagai daerah di sekitar Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat dan sekitarnya. Antara lain yang bisa dihubungi untuk Jakarta, Bapak Ibu bisa menghubungi Habib Anam, itu yang di Condet dan A. Yusuf. Kemudian ada Kisunan, ada Pak, banyak lah ya, saya tidak hafal satu persatu. Kemudian juga yang Jawa Tengah ini Semarang sudah mulai pesat perkembangannya, jadi Semarang dan sekitarnya, Rembang, Kudus, juga di Solo Raya ya, Solo Raya dan sekitarnya, ada Boyolali dan sekitarnya lah. Saya malah nggak paham walaupun setahun di Padepokan. Boyolali dan sekitarnya. Ada juga dari Salatiga juga ada. Kemudian ke Jawa Timur. Jawa Timur ini sudah mulai bergerak nampaknya. Jadi mulai bangkit kembali. Semoga di Jawa Timur nanti pada waktu ke depan ya, setelah wabah corona ini sudah normal, Jawa Timur bisa mengadakan pertemuan halakoh seperti biasanya. Kemudian juga di Bali, Mas Puji ya di Bali, kemudian di NTB, Mataram dan sekitarnya, ada Putoriah, kemudian sampai pada Papua, Gorontalo juga ada, kemudian di Makassar dan di Kalimantan. Jadi di wilayah Indonesia ini sudah mulai merata ya. Dan juga kita sudah mulai merambah ke pesantren-pesantren Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kita mengenalkan atau mengadakan pelatihan di Pondok Pesantren Manarul Islam di Boyolali. Kemudian kemarin ya, minggu-minggu kemarin kami diundang untuk hadir di Pondok Pesantren, ada 3 atau lebih ya yang mengikuti pengenalan sadar Allah 3T dan ATP, di mana sambutan pesantren mulai dari jajaran pimpinan sampai santrinya itu luar biasa sekali ya. Kita disambut hangat. Ternyata memang konsep sadar Allah, kemudian 3T sebagai pembentukan sikap hidup yang benar, dan ATP sebagai perbuatan, sebagai perilaku kita yang takwa, ini bisa diterima oleh Bapak Ibu atau beliau-beliau di kalangan pesantren. Jadi beliau itu membuktikan bahwa metode ini begitu metode yang sangat simpel, sangat mudah untuk dijalankan. Jadi kita mulai merambah ke situ, yang ke depan kita juga akan insya Allah merambah ke berbagai instansi di Indonesia ini. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah mengenal sadar Allah, ini sadar Allah ini zikirnya para wali ya, zikirnya para wali, dan ini zikir yang sangat tinggi, zikir yang sangat tinggi. Jadi kita jangan hanya coba-coba, jangan hanya main-main untuk berzikir nafas ya. Karena banyak para wali mulai zaman dulu sampai sekarang ini yang zikirnya itu zikir nafas ya, berzikir nafas ya. Yang sekarang kita namakan zikir nafas sadar Allah, zikir nafas untuk mencapai kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beberapa tokoh nasional ya itu juga mendukung kita ya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi nanti insya Allah ya, menghadapi perkembangan Indonesia yang sekarang dikatakan sebagai musibah
ya, musibah yang besar bagi umat Islam, di mana antar sesama pemeluk Islam saling mencaci, saling memaki, memfitnah dan lain-lain, sehingga terjadi perpecahan yang mengakibatkan kesemrawutan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Nah, sadar Allah ini menjadi satu solusi, ya, satu solusi revolusi berbagai bidang kehidupan, tidak hanya mental saja, tidak hanya akhlak saja, tapi revolusi berbagai bidang kehidupan. Apabila pondasi sadar Allah ini dimiliki oleh bangsa Indonesia, diikuti dengan sikap hidup yang benar dan perilaku yang takwa, di mana dalam kehidupan kita itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, maka insya Allah bangsa Indonesia ini, negara ini menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, wafur. Ya. Di sini telah hadir Bapak Gubernur DNSA Gresik, ya. Beliau semangatnya luar biasa, dan ini nanti akan segera saya persilahkan beliau untuk memberikan tausiahnya, resep-resepnya bagaimana menggerakkan jamaah. Ya. Jadi bagaimana beliau berdakwah, kita bisa juga mengambil pengalaman dari Bapak Kamai Simatupang, karena beliau salah satu tokoh nasional zikir nafas sadar Allah. Ya. Jadi beliau ini tokoh nasional zikir nafas sadar Allah. Mengapa saya katakan satu tokoh nasional? Karena beliaulah satu-satunya. Di Indonesia ini, bahkan di dunia ini tidak ada yang sama dengan Pak Kamai. Beliau satu-satunya. Saya mencari di mana nggak ada yang sama. Ya. Semangat beliau, keunikan beliau dalam menyampaikan satu statement itu mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh jamaah lain. Wah, penasaran kan? Mari kita ikuti tausiah dari Bapak Kamai Simatupang. Monggo Pak, saya persilahkan. Di sini Pak Kamai. Nah, ini juga. Oh, ini ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita berada, pertama-tama saya doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kita kesehatan dan kekuatan dan perlindungan, bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang begitu banyak diberikan kepada kita. Selawat salam sejahtera selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menunjukkan kita ke jalan kebenaran, yaitu ke jalan yang lurus, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan kita pintu-pintu rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah-amanahnya sesuai yang diamanahkan Allah kepada diri kita masing-masing.
kita tidak sama amanah yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah, seperti saya ini, Allah mengamanatkan saya datang ke tempat ini dari Gresik bersama teman-teman jemaah pengamal Zikir Nafas Sadar Allah cabang Gresik. Hadir di tempat ini bisa bersilaturahmi kepada Bapak, saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini di sini benar-benar kehadiran yang diridhoi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau dibilang seperti saya ini, kalau berbicara ya kurang banyak pengalaman, memang banyak kekurangan-kekurangan, banyak ketidaktahuan dan tidak kepahaman. Tapi aku yakin di dalam kekurangan kita inilah salah satu berkah untuk kita. Kenapa saya bilang tadi berkah? Kekurangan kita, kebodohan kita jadi berkah untuk kita. Ini saya kalau dilihat dari saya ngomong bicara, apapun ilmu yang dangkal, ilmu yang tidak bisa, saya amati, oh inilah kekurangan saya. Jadi disinilah saya harus belajar untuk memperbaiki apa itu kekurangan saya. Inilah sebetulnya keberkahan untuk kita. Jadi kekurangan kita itu menjadi berkah untuk kita. Jadi seperti saya tidak umpamanya bisa kurang mengamalkan sadar Allah maupun zikir nafas. Di dalam kekurangan saya inilah saya harus mengambil untuk berkah kepada diri saya. Itu makanya saya harus belajar. Datang ke sini untuk belajar ke Pak Pur. Karena saya merasa tidak bisa. Kalau sudah bisa saya ajak teman-teman lagi kita ajari. Ini karena kadang-kadang kekurangan saya jadi berkah untuk. Jadi kebodohan kita itu harus berkah untuk kehidupan kita ke hari-hari depannya, gitu Pak. Inilah kadang-kadang kita tidak menyadari kekurangan kita itu menjadi berkah untuk kita. Jadi Allah memperjalankan saya bicara seperti ini. Saya tuh memang apa yang saya bicarakan, saya hafal tidak hafal, saya belajar tidak bisa. Hanya bondo nekat tok. Bondo nekat itu karena cinta kepada Allah, cinta kepada guru, cinta kepada kebaikan. Jadi salah satu cara menurut saya, ya akan nggak tahu lah kalau merit yang bapak-bapak yang lainnya, menurut saya, kalau cinta ini tidak ketimbulkan dalam diri kita ini, ya agak sulit. Kalau aku cinta untuk kebaikan, berarti saya harus belajar untuk baik. Cinta untuk menjadi sadar, saya belajar untuk menjadi orang yang sadar. Gitu loh Pak. Cinta saya kepada guru, guru akan cinta kepada saya.
Kalau cinta guru sama saya, Allah itu akan cinta kepada kita. Wah. Jadi cinta itu sebetulnya, kalau saya itu menurut saya, pengalaman saya. Nggak tahu lah untuk bapak-bapak. Itu harus kita timbulkan cinta ini. Cinta di dalam kebenaran. Saya cinta Pak Jen. Saya cinta Pak Bejo. Saya cinta Pak Bejo. Kalau saya tidak cinta kepada Pak Bejo tidak mungkin cinta kepada saya. Belum tentu. Cinta sayang saya kepada Pak Pur, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Pur, kebaikan-kebaikan itu kepada saya, ingin mendekatkan kepada Allah. Allah itu akan ilhamkan pengetahuannya kepada saya. Jadi cinta itu boleh dikatakan ridho. Ridho saya dalam bergaul, yang tak gaul itu pasti akan ridho kepada saya. Sudah ridho sama ridho, Allah itu akan ridho kepada kita. Contohnya gini, saya ridho guru saya Pak Pur ridho sebagai guru muridnya ya saya. Kalau Pak Pur ridho, aku ridho, insya Allah itu pasti ridho. Pasti ridho. Di sini loh, aliran ini akan bersinergi. Kalau kita sayang cinta kepada anak, anak itu akan cinta kepada kita. Inilah pengalaman saya dulu. Pengalaman saya ini. Saya tanpa namanya tuh, ya kurang namanya itu, masalah kewibawaan kurang. Masalah model kurang. Tapi di kekurangan saya inilah saya harus mencintai cewek apa yang walaupun dia tidak cinta, harus saya dulukan cinta saya. Cinta, bagaimanapun cinta, walaupun di luar saya cinta. Lama-lama dia akan cinta kepada saya. Maka dari situ, bapak-bapak, saudara-saudara di Marhum Berada, inilah penting sebetulnya cinta itu. Kalau menurut saya loh, cinta itu harus kita tumbuhkan. Alhamdulillah, saya pertama-tama datang ke sini. Sebetulnya tidak gelap, tidak bisa apa-apa. Bahkan bicara pun tidak bisa. Karena saya cinta kepada Pak Pur, cinta kepada jemaah-jemaahnya di sini, cinta kepada majelis pengamal zikir nafas sadar Allah, cinta ke tempat ini, sehingga tempat ini cinta kepada saya, sehingga Allah itu memanggil-manggil saya datang ke sini. Ini loh Pak. Ini harus kita tumbuhkan cinta ini dulu. Cinta itu senang. Kalau kita senang, lama-lama dia akan senang sama kita. Jadi, kalau kita tumbuhkan cinta itu, inilah modal kita, salah satu modal kita untuk dasar untuk menjadi baik. Jadi cinta termasuk ridho, cinta termasuk menerima. Ridho itu kalau kita tidak ridho, Allah itu tidak ridho. Raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah, Tuhanku. Ridho Nabi Muhammad nabiku. Gitu. Itu harus kita aplikasikan. Kita ridho itu menerima, cinta, senang. Senang dalam arti dalam kebaikan. Dalam kekurangan kita itu juga harus kita supaya tidak kesenangan itu menjadi senang, jadi berkah gitu loh. Inilah
pesan saya harus sambungkan jiwa dan raga kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan batin kita ini, jiwa kita ini kepada Pak Pur, kepada orang-orang yang di sini, kepada tempat-tempat ini, kepada semua apapun yang ada di sini. Baik itu yang kita tidak lihat maupun mereka yang tidak melihat kita, kita harus senang. Mudah-mudahan dalam sedikit ini ada guna dan manfaat untuk kita. Jadi saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini terlalu keras. Memang inilah model saya lain daripada yang lain. Jadi memang betul apa yang dibilang Pak Jen itu tadi, kita carilah warna untuk kita supaya kita menjadi sejati untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencontoh-contoh ya copy paste dari orang lain. Carilah apa yang kita senangi, bagaimana cara kita, lewat apa untuk senang kepada Allah itu. Mudah-mudahan dalam penyampaian saya ini ada kurang manfaat. Saya mohon maaf. Usai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jadi telah kita dengarkan tausiah tentang cinta dari Bapak Gubernur Desa Gresik, Bapak Kamai Simatupang. Jadi itulah cinta, cinta yang menggebu, cinta yang penuh makna. Ya. Berikut kita akan ikuti satu materi dari Bapak Setio Purwanto, ya, yang terkait masalah waskita Quran untuk keluarga. Jadi kita membina satu keluarga itu terkadang banyak problem, banyak masalah yang berhubungan dengan anak, berhubungan dengan istri, berhubungan dengan saudara-saudara yang terkait dengan keluarga kita. Dan Al-Quran adalah satu petunjuk, ya, Al-Quran adalah satu petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bisa menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai keluarga yang lurus Allah, keluarga yang selalu menegakkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti materi ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan penuh kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minumnya Pak. Minum. Saya ambil dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ambil diminum. Alhamdulillah.
Ini saya ngelihat yang sedang online udah banyak ya, ada 100. Baik, selamat bergabung untuk yang online dan selamat datang kawan-kawan, sahabat semua, yang terutama dari jauh, Pak Kame, rombongan yang tadi alhamdulillah habis maghrib ya Pak Kame. Ya. Sudah menetapkan hati, menetapkan jiwa untuk menjalankan TNSA 3T ATP. Setelah maghrib lanjut ke Isya. Isya kita belajar. Setelah Isya kita belajar waskita Quran. Bapak Ibu, orang itu masalah hidup ya. Itu kalau enggak masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah kemasyarakatan, masalah sosial. Nyalon DPRD gagal, stres. Berarti masalah sosial. Nyalon lurah, nggak ada yang milih, atau kalah, itu masalah sosial. Anak, istri, atau suami, itu masalah keluarga. Pekerjaan, dikejar-kejar apa? Target. Ya. Tapi tenang Bapak Ibu. Allah itu memberikan problem itu sesuai dengan kemampuan kita. Cobalah diamati. Kalau ini sedang ada masalah keluarga, pasti pekerjaan itu pasti kurang. Nanti pekerjaan selesai, nah baru masalah keluarga datang. Ya. Pokoknya 3 itulah. Nah, Allah itu sudah membekali kita itu dengan ini, dengan Al-Quran. Ya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang membuktikan, Pak. Ternyata kalau dipahami sampai pada level perintah, kok pas ya? Tadi kita buktikan berempat tadi ya, Pak Kame, Pak Indra, Pak Jais, sama Pak Hidayat. Ya. Ada yang tidak pas, Pak? Insya Allah pas. Pas semua. Iya. Ini kalau Qurannya ada 7 gitu, langsung ber7 gini Pak. Buktikan ayo. Nah alhamdulillah, ini bukan karena di sini Pak. Nanti Bapak pulang dari Padepokan, kemudian mohon petunjuk Allah melalui Al-Quran, dibuka. Nah, itu pasti ada petunjuk-petunjuk. Masalah anak misalnya tadi ya disampaikan. Masalah anak itu bukan masalah yang ringan atau bukan masalah yang sekarang selesai. Ya anak itu sampai seterusnya kan Pak. Nah berarti dibuka terus Pak tiap hari. Apa ini untuk anak, untuk apa namanya, saya harus bagaimana dengan anak saya pada hari ini, buka lagi. Bagaimana saya berlaku terhadap anak saya hari ini, buka lagi. Besok lagi buka lagi gitu, besok lagi berikut lagi. Ya. Itu nanti tuntunan-tuntunan Allah itu akan ada di situ. Nah, ini masalah anak. Sehingga Quran ini ya menyelesaikan, bukan Qurannya yang menyelesaikan, tapi Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran ini.
Ya. Nah, kalau kita masih merasa bahwa Quran ini sulit untuk dicari petunjuknya, kok nggak sesuai dengan permasalahan saya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita ini harus seperti detektif, harus mencari perintahnya apa. Ya, perintahnya apa. Maka konsepnya harus benar. Ini akan saya ulang-ulang setiap, insya Allah sampai ininya selesai ya. Akan saya ulang-ulang tentang waskita Quran. Sebab ini yang betul-betul memberikan solusi hidup kita. Allah memberikan solusi yang nyata melalui Al-Quran. Sebenarnya Allah itu memberikan solusi juga tanda-tandanya itu yang ada di alam semesta ini. Tapi kadang-kadang kita ini kurang tanggap. Nah, tapi kalau Al-Quran itu jelas petunjuknya. Ya, petunjuknya jelas. Ya. Nah, tadi kalau di surat Yasin tadi dibuka ya, surat Yasin tadi, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi Al-Quran itu adalah penuh hikmah. Penuh hikmah itu berarti di dalam ini hikmah itu, orang yang tahu hikmah itu berarti orang yang waskito. Hikmah itu berarti dia tahu di balik tanda itu apa. Maka itu orang yang bisa membaca hikmah. Jadi kalau misalnya lampu merah, kemudian dia kecelakaan, hikmahnya apa? Dibaca gitu. Kalau dibaca kecelakaannya ya sakit. Tapi dibaca hikmahnya, tidak sekedar hati-hati, karena sudah ada lampu merah masih di. Nah, kenapa kok bisa diterjang gitu? Mungkin ngalamun. Jadi enggak konsen misalnya, maka pelajarannya hikmahnya, oh saya harus konsen. Jadi ada pelajaran, ada petunjuk-petunjuk hidup. Ini yang Bapak Ibu harus selalu kita ulang-ulang. Kalau buka Al-Quran hanya sekali dua kali, petunjuk Allah itu ya masih awal-awal gitu loh. Masih awal-awal. Padahal maksudnya Allah itu yang namanya problem itu kan kompleks tuh ya. Masalah istri ya kompleks. Masalah pekerjaan ya kompleks. Karena masalah pekerjaan yang menyangkut keluarga, menyangkut sosial, masalah keluarga yang menyangkut pekerjaan gitu loh. Nah, kita buka hari ini pelajarannya kayak pelajaran pendahuluan gitu loh. Mungkin pendahuluan itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu. Tergantung kita tuh paham-paham enggak gitu loh. Saya beberapa kali buka Al-Quran itu isinya tentang sabar gitu. Besok buka lagi tentang sabar, besok buka lagi tentang sabar. Berarti saya belum berhasil sabar. Sehingga Allah memerintahkan saya untuk sabar. Nanti kalau sudah bisa sabar, perintahnya dia, pelajarannya beda lagi, Pak, untuk amanah yang sama. Jadi ya kalau bisa amanah itu yang sama setiap hari. Kecuali kalau sudah selesai ya Pak. Misalnya pekerjaan misalnya. Ya kalau sudah nggak menjabat ya sudah. Tapi kalau masih menjabat, tiap hari buka terus, tiap hari buka terus, tiap hari buka terus. Ini saya harus bagaimana hari ini? 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 Terkait dengan amanah yang sedang saya emban. Nanti pelajaran Allah itu pendahuluan, isi baru penutup. Kok sudah penutup ya? Berarti ini hampir selesai gitu. Bahkan Allah kadang-kadang mengulang-ulang. Ketika saya takut dengan pekerjaan saya nggak selesai misalnya,
itu berkali-kali buka itu ya isinya tentang apakah kamu tidak ingat ketika aku memberikan pertolongan gaibku dengan menurunkan malaikat. Oh, berarti saya disuruh Allah untuk mengingat-ingat pertolongan-pertolongan Allah yang sudah saya dapatkan waktu itu. Buka lagi karena belum yakin, besok lagi buka lagi sama. Tapi dengan ayat dan surat yang berbeda. Buka lagi, ada lagi pertolongan Allah itu sangat dekat. Buka lagi, jadi pertolongan agar apa? Agar saya itu yakin dengan pertolongan Allah dan tidak khawatir lagi. Nah ini. Jadi cobalah. Namanya belajar itu apa, Pak? Kudu sabar ya, Pak ya. Opo mesti ngene-ngene tok ae. Lho sinau nek kowe rugi saya dibolan-baleni terus. Belajar Iqra misalnya. Lah Iqra jilid loro ora lulus-lulus. Mosok mundak ning Iqra jilid 3. Jilid 3. Berarti kita harus mengulang jilid 2, diulang jilid 2. Ya sebenarnya belajar ini. Cuma kalau begini Allah ngajari langsung dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaannya kok iso ya? Loh, bisa. Di sini kadang surat itu diawali dengan suatu hal yang gaib, yang kamu tidak tahu. Apa? Alif Lam Mim. Coba artinya apa? Rasa dipikir itu nggak ada artinya. Artinya Allah saja yang Alif Lam Mim. Biasanya kalau sudah Alif Lam Mim itu dia akan menceritakan tentang Al-Qur'an. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Setelah Alif Lam Mim, kamu percaya karo Allah. Kitab ini dalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya. Terus Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini penuh hikmah. Wis rasa mbok pikir, wis pasti akan memberikan kamu petunjuk, akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi digoleki kok iso ya? Ya iso. Makanya orang yang bisa mendapatkan petunjuk ini adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tadi sudah kita bahas ya. Keluarnya ini aneh ya. Saat itu kadang-kadang kalau pas ngajari orang waskita Quran, dibuka itu isinya tentang ini loh petunjuk Quran, ini loh petunjuk Quran gitu. Nah, ini sama tadi keluarnya Yasin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang membawa kitab ini yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad yang berada di atas jalan yang lurus. Nah. Jadi ini basicnya tuh yang lurus itu, Pak. Makanya minggu kemarin sudah kita bahas kan, Pak ya. Al-Quran yang 6.600 itu intinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada di Ihdinas Siratal Mustaqim. Nah, nih misalnya nih surat apa nih? Al-A'raf. Ya, Al-A'raf. Alif Lam Mim Shad, ya dah. Kitabun unzila ilaika dan seterusnya. Alif Lam Mim Shad, inilah kitab. Setelah huruf-huruf itu mesti setelah Alif Lam Mim atau Yasin itu pasti menceritakan tentang kegaiban
kegoiban daripada Al-Quran. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini Pak, ya ininya agak diletakkan sedikit Pak. Logikanya itu agak ditaruh. Wah, orang nalar nih. Nah, orang nalar menurut nalarmu kan gitu. Masa kon suruh sabar? Ya sabar. Masalahku ruwet, masa suruh sabar? Ya sabar, coba sabar. Sorry. Nah, sabar, suruh tawakal. Tadi Pak kami disuruh apa Pak? Diperintah apa Pak tadi Pak? Diperintahkan itu sayang. Hah? Sayang Sayang dan sabar. dan sabar. Loh, ngadepi anak itu untuk sayang dan sabar itu berat Pak? Berat. Ya Pak kami? Berat. Berat. Tapi Allah kamu sabar. Sabar dan sayang kamu sabar. Dan apa tadi? Takwa. Takwa. Nah, saya bilang Pak Kame, Pak Kame, kira-kira kalau marahi anak itu takwa apa tidak? Enggak. Wah, berarti jangan marah Pak Kame. Betul kan? Nah itu. Jadi Quran itu satu ayat gitu dikaitkan dengan amanah kita kalau dikupas. Wah. Kalau dikupas, wah, bisa membuat orang itu apa Pak Kame? Tadi rasanya gimana Pak Kame? Rasanya itu lego. Lego. Orang Lego Pak, Lego. Lego itu dijual. Di Lego itu ada dijual. Lego. Lego itu plong ya. Itulah namanya Quran itu sebagai obat Pak. Sebagai penawar. Ya, penawar. Stres itu racun Pak. Misalnya stres itu dianggaplah racun ya Pak ya. Penawarnya apa Pak? Obat. Ini Quran. Ya, obatnya itu Quran. Iya, penawar. Bukan obat Pak. Penawar. Penawar. Penawar dan obat itu sama nggak sih? Beda. Penawar. Jadi kalau hati ini stres itu kan baiklah, stres itu pahit lah gitu. Kemudian dikasih apa biar tawar itu. Nah, dikasih sesuatu biar nggak pahit apa? Kasih gula. Jadi ada penawarnya. Penawar itu bisa jadi obat juga. Jadi penawar itu misalnya racun, dikasih penawar biar racunnya itu tidak. Nah itu. Nah ini itu penawar. Jadi Bapak Ibu, Quran itu kalau dibaca-baca ya nggak ada manfaatnya. Maksudnya sebagai penawar. Karena masalahnya itu kan masalah keluarga. Kok baca-baca Quran gini kan nggak ketemu solusinya di mana, betul nggak? Tapi kalau untuk merdu-merduan, indah-indahan, seneng-senengan, wah suaranya bagus ya, suaranya merdu ya, menyejukkan, nah itu bisa. Tapi kan masalah hidup kan tidak bisa diselesaikan dengan merdu-merduan Pak. Ya, ketika kita stres mendengarkan suara Quran yang merdu indah itu ya enak ya Pak ya. Pas saat mendengarkan. Tapi kan masalah nggak selesai Pak. Masalah selesai nggak kalau kita hanya mendengar merdunya Quran gitu Pak. Nah, misalnya punya utang. Terus merdu-merduan ngono kuwi Pak. Utangnya lunas kan misalnya, apa ya iso? Misalnya masalah istri, masalah anak, masalah suami gitu. Apa yang nganggo merdu-merduan terus anaknya jadi lulut gitu? Enggak. Nah itu ada kasusnya Umar bin Khattab.
mendengarkan. Umar bin Khattab itu mendengarkan itu karena dia paham isinya, Pak. Bukan merdu-merduan gitu. Tersentuh dengan merdunya suara baca Quran. Tidak. Karena paham dengan isinya kok mengena di hati, nembus gitu loh, Pak. Wah, ini bener. Nah, masuk Islam kan gitu. Jadi ada satu hikmah-hikmah tadi. Itulah penawar. Makanya saya juga kurang percaya yang namanya orang stres dibaca-bacain begini terus sembuh, itu saya nggak percaya, Pak. Apalagi dengan dianggapnya dia stres itu karena masalah hidup, kok dianggapnya ada kemasukan jin, kemasukan makhluk lain, terus dibaca-bacain sampai sekian, itu saya nggak percaya. Kecuali kamu stres, oke, stres. Kita cari petunjuk Allah di dalam Al-Quran, biar stresmu tawar. Buka, tek. Oh, kamu gini nih, Allah ini merintahkan kamu gini, isinya gini, kamu betul nggak? Udah, sekarang kamu lakukan, stresmu akan hilang. Nah, itu percaya saya. Petunjuk itu di situ. Namanya obat itu ya di situ. Quran sebagai obat itu ya di situ. Ya karena saya banyak menemui kasus, Pak. Tidak satu dua. Ini, Pak, sudah diruqyah. Nah, kok pulang-pulang dari ruqyah malah merasa jinnya malah mengikuti, padahal sebelumnya nggak ada pemikiran tentang jin, Pak. Tapi setelah diruqyah katanya ada jinnya, akhirnya dia merasa jinnya mengikuti dia terus. Waduh, amat tambah parah. Gitu, Pak. Yang awalnya hanya stres bisa lebih ringan, ini malah sekarang ketambahan pemikiran-pemikiran tentang jin yang ikut dia. Yang namanya orang stres itu kan mudah dipengaruhi, Pak. Mudah disugesti. Makanya dukun itu laris. Kenapa? Wah, iki ana keluargamu sing ora trima iki. Terus gawe-gawe ngirim jeneng kowe iki. Lha karena lagi sedang stres ya percaya toh, Pak. Oh iya, Pak, betul, Pak, itu memang sukanya gitu, Pak. Dia orangnya jahat memang, Pak. Sukanya dia main dukun. Nah, gitu kan? Wah, tambah masalah itu. Ya ora buka wadi, Pak, itu, Pak. Wong ora ono wadi sing dibuka. Iya toh? Itu namanya fitnah. Gitu loh, Pak. Jadi, ya Allah, saya itu ya mengatakan gini itu ya nanti banyak yang sakit hati, ya toh, Pak. Yang buka-buka praktek ruqyah itu kan kalau mendengarkan saya sakit hati, Pak. Kurang ajar ya. Jenenge sapa to, kae? Ah mbok didelok channel sapa ngono ya, Pak ya. Ya, tapi saya mengatakan apa adanya, Pak. Wis ben aku diketing dukun ya ora apa-apa. Engko nek aku disantet piye? Wah, aku di Gusti Allah, tenang ae. Saya punya Allah. Bukan sombong ya. Piye meneh kalau ini memang kebenaran yang harus saya sampaikan, Pak. Ya. Alhamdulillah kita itu diberi Allah itu Al-Qur'an, Pak. Jadi masalah gaib itu di sini juga ada, Pak, penawarnya, Pak. Al-Falak sama Anas. Saya itu dibuka sama Allah itu. Ini loh, kalau kamu kenapa kalau sebenarnya makhluk halus itu, jin itu sebenarnya bagaimana, itu dibuka di situ, Pak. Di situ disebutkan, ini pemahaman saya. Jadi orang yang kerasukan jin itu nggak ada. Cuma kalau
Ya, gini jadinya. Jadi ada perbedaan pemahaman. Jadi gini, saya akan membahas secara psikologinya, Pak. Manusia itu ada bawah sadar, Pak. Alam bawah sadar. Nah, manusia itu ada alam bawah sadar. Nah, ketika manusia itu tidak sadar Allah, berarti perilakunya itu akan banyak dipengaruhi oleh bawah sadar. Dalam kajian psikologi, perilaku manusia itu 82% itu dipengaruhi oleh bawah sadar, 18% itu dipengaruhi sadar. Jadi kita itu banyak dipengaruhi ketidaksadaran, Pak. Ya, banyak dipengaruhi tidak kesadaran. Jadi kita ditanya kenapa kok kamu seneng, kok kamu waktu itu mau nikah dengan istrimu? Karena cinta. Gitu. Apa yang membuat kamu cinta? Ya bingung, Pak. Apa ya? Ya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Karena cinta. Lu kenapa kok kamu cinta? Apa ya? Ayu yora. Loh gitu loh, Pak. Sugih yora, pinter yora. Ini kok cinta ya? Karena itu dipengaruhi oleh bawah sadar. Mantep ini. Loh, mantep itu bawah sadar loh, Pak. Digolek alasannya ya angel loh, Pak. Nah, orang yang tidak sadar Allah itu perilakunya banyak dipengaruhi oleh bawah sadar. Bawah sadar itulah tempat-tempat bisikan-bisikan. Gitu, Pak? Bisikan-bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sudur itu sadar, sadar. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kesadaran manusia. Jadi sadarnya itu di bisik-bisik ini loh, Pak. Tanya aja lah orang yang terganggu jin itu. Pasti di awalnya dibisik-bisiki, Pak. Sehingga dia masuk ke alam bawah sadarnya tanpa tidak sadar. Akhirnya dia menjadi apa yang membisiki dia. Jadi gini. Di sini itu sudah ada misalnya penunggu, sudah ada apa namanya jin penunggu sungai misalnya dia. Di sini sudah ada misalnya. Jadi sudah pernah mendengar cerita orang. Itu angker tempatnya itu. Itu ada jinnya di situ. Ya toh? Sini masuk. Jinnya itu sudah tua. Itu sudah tua. Perempuan pakai kemben dan laki-laki sudah tua pakai ikat gini. Dan masuk bayangan di sini, Pak, masuk bawah sadar. Nah, ketika dia kondisi melamun gini, Pak, bisikannya masuk. Terhanyut kepada alam, terhanyut pada tadi larinya ke apa? Alam bawah sadar tadi tentang penunggu sungai tadi. Maka ini akan langsung mereplace, langsung kesadarannya akan dikuasai oleh bawah sadar. Plek. Jadilah dia seorang kakek-kakek. Teriak-teriak minta ini dan itu. Ya namanya kakek-kakek zaman dulu mosok minta kopiko. Mintanya mesti kopi pahit, gitu kan. Kembang setaman, senengane wong dhisik gitu. Jeneng abang putih mesti ngono gitu. Apa jeneng abang putih? Ya senengane wong dhisik lah. Jadi itu karena sudah ada di sini, Pak. Makanya kalau orang Jawa, orang sekitar situ di situ kesurupannya ya seperti itu. Coba kalau ada orang misalnya orang Rusia, coba dia berada di situ, tidak diberitahu sebelumnya kalau di situ ada jin yang berupa kakek-kakek nenek-nenek. Apakah dia kesurupan kakek-kakek nenek-nenek? Enggak mungkin, karena di sini enggak ada. Alam bawah sadarnya itu enggak ada. Nah ini Bapak Ibu. Kok jadi cerita ke situ tadi? Gimana? Ngelantur. Ya Bapak Ibu, jadi saya mau cerita apa namanya
eh, Quran itu adalah obat, Bapak Ibu. Jadi Quran itu akan lebih menyadarkan kita dengan fitrah kefitrahan kita. Terjadinya masalah itu sebenarnya karena kita keluar dari kefitrahan manusia, Pak. Maka ini modul buku manual. Kalau kita keluar dari sini, ya stres mesti, susah mesti. Ya, ini mengarahkan kembali kita ke jalan yang lurus, jalan kefitrahan. Makanya kita selalu berpedoman pada Al-Quran. Agar apa? Kita itu bahagia, agar jalan kita itu kembali ke jalan yang lurus. Ya, ke jalan yang lurus. Dudukkan segala sesuatu itu kepada hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sesuai yang ada dalam Al-Quran. Kalau memang Al-Quran itu adalah petunjuk, Al-Quran itu adalah obat, penawar, ya carilah obat, carilah petunjuk yang ada di sini. Jangan menggunakan hal-hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Baik. Saya menyarankan kepada bapak-bapak dan ibu dan saya sendiri juga bahwa untuk masalah-masalah kita ini sebisa mungkin kita sering-sering buka Al-Quran. Ya, sering-sering kita buka Al-Quran. Ya, tidak harus kalau ada masalah sebenarnya. Kita belajar, ya Allah, saya harus bagaimana ya Allah. Baca urut juga enggak apa-apa, Bapak. Baca urut juga enggak apa-apa. Tapi urut itu ya pelajarannya nanti agak kesulitan untuk disesuaikan dengan apa yang sedang kita alami. Jadi buka aja kalau pas ada waktu gitu. Kadang-kadang satu ayat gini, kalau Bapak Ibu terlatih nantinya, setiap kalimat itu ada dayanya, doyo. Gitu. Kenapa sih sahabat itu pada menangis kalau ada membaca satu ayat tertentu? Maksud ditangis-tangis ke? Orang nangis maksud ditangis-tangis ke? Kan nggak mungkin, Pak. Di situ pasti ada doyone sih yang membuat ya Allah gitu loh. Sampai sut gitu. Kayak nggak tertahankan nangisnya, itu kena doyo. Nah, kita menyengaja jadi doyone nih gitu. Dibaca dayanya. Misalnya kalau ayat pertama yang kita sudah tadi ayat Yasin ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketika mengucapkan alif Yasin, itu doyone itu langsung mengarahkan kita untuk ojo mikir gitu loh, Pak. Jangan menggunakan logikamu gitu loh. Doyone itu loh. Jangan pakai logikamu kalau baca Quran. Bacalah logikanya Allah. Jangan pakai persepsimu, pakailah persepsinya Allah. Gitu. Yasin. Kenapa? Pakailah logikanya Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Di dalam Al-Quran itu banyak hikmah. Nah, ketika banyak hikmah itu bukan ilmu hikmah untuk kesaktian, itu enggak. Kang Darman yo. Mantan Kang Darman. Mantan anggota ilmu hikmah. Jadi hikmah itu apa sih dibalik ayat itu apa gitu. Dan ini ada dayanya. Dayanya itu membuat kita paham, membawa kita kepada sesuatu membawa kita berada di balik sesuatu gitu loh, Pak. Doyone itu bawa ke sana, gitu. Jadi kalau kita baca itu kayak kita itu apa, Pak? Doyone itu kayak zut. Jadi asik, Pak. Makanya ada jamaah itu yang ketagihan. Karena apa? Jiwa kita itu kayak sut ke sana. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kan
Itu kan dayane gitu loh Pak. Coba nanti dipelajari ya. Memang harus pakai kesadaran. Nah, nanti daya-daya itu akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya daya itu ya dari Allah. Mal daya itu akan mengajarkan kepada kita. Gini loh, gini loh, gini loh, gini loh. Nah, itu Bapak Ibu tentang pentingnya kita waskita Quran, dan nanti insya Allah Bapak Ibu kalau sering-sering membaca itu akan kebaca dayanya. Wahyu itu doyo sebenarnya. Jadi kayak bahasa jiwa. Bahasa jiwa. Seperti Pak Kamai tadi ya Pak Kamai apa? Bahasa cinta. Nah, cinta. Sayang. Loh, sayang itu ana doyone ora? Ada nek sayang tenan. Iya ta? Nek nggo ngapusi ada, ngapusi ya. Ya. Ketika kita mengatakan kepada anak kita sayang, cinta, itu ana doyone. Gitu, Pak. Disayangin rasane gitu loh, Pak. Iya toh? Coba sayang. Aku sayang kamu gitu. Hah? Tenane lah. Alah. Sebabnya apa? Kata-kata itu tidak mengandung doyo. Nah, Quran itu doyone itu ada, Pak, gitu, Pak. Dan itu kalau kebaca itu bisa berhari-hari. Ngakon sabar iso. Sabar iso 3 dina, Pak. Iso 3 dina, petang dina gitu. Nek ya iso sedina tok, iso ya langsung ilang ya iso. Makanya iso kon sabar maneh. Sabar gitu. Ya Allah. Nah, doyo itulah yang menjadi obat, menjadi penawar, Pak. Jadi kalau kita isi baru biar keluar doyone kan gitu ya Pak ya. Itu ya latihannya kalau kita sering DN. Sering DN dengan kesadaran, Allah, Allah, dengan ke Allah itu. Ya kan? Kemudian kan bisa menyadari kehadiran Allah. Allah, ya kan? Setiap itu kan ada dayanya toh Pak. Allah, Allah. Nah, ini ada kesadaran di situ. Coba sekarang kesadaran ini dibawa ke ayat-ayat yang kita baca. Jadi kesadaran akan Allah ini ketika kita terapkan di dalam Al-Qur'an. Ini tulisannya gini, Pak. Tapi yang di sebalik ini tuh ngomong apa, bicara apa, berkalam apa gitu loh. Memerintah apa gitu loh. Itulah yang bikin nangis kalau kita baca Quran, Pak. Bukan masalah merdu-merdunya. Lah kalau merdu dibikin nada minor gitu ya nangis gitu. Tapi melo-melo gitu, tapi jadi sadar. Setiap kesadaran ini kita sadar Allah, ya kan? Nah, sadar Allah, kemudian kita baca ayat ini. Ayat Quran ini, ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kira-kira Allah itu ngata-ngatai apa sama saya? Loh, kalau dibilang ngata-ngatai lah biar mudah ya. Allah ngata-ngatai apa sama saya? Ketahuilah sesungguhnya milik Allah itu apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Hei, Pur, pengen ra?
langit dan bumi lo wekku. Kan gitu Pak, Allah ngata-ngatai saya gitu Pak. Bukan ngata-ngata ya, tapi dengan ada yang menegaskan itu. Katakanlah, ketahuilah kan seolah-olah, ngerti lah, kan gitu Pak. Ngerti lah, gitu, sesungguhnya, ngerti lah Pur. Langit bumi lu, wekku, ngerti lah jadi, ngerti lah. Jadi rata ono emosi nih gitu loh, Gusti Allah itu Pak. Sebabnya apa? Purwanto kebangetan tenan. Wah, dari bola balik orang gugu-gugu. Makanya teruskan. Bukankah janji Allah itu benar? Aku ngomongnya seorang ngapusi. Janjiku mesti bener kan loh. Wah, ada emosi nih Gusti Allah ini Pak. Ya tuh, sangke Purwanto kebangetan kan loh. Jangan mudeng-mudeng tenan. Ini bahasa manusia ya Pak ya. Terus ya itu kan. Tetapi kebanyakan